Politik. Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata politik? Kalau kamu membayangkan sesuatu hal yang berkonotasi negatif ketika mendengar kata politik, maka sebenarnya pengertianmu dan pemahamanmu terhadap politik itu sudah keliru. Dan apabila benar-benar pengertianmu tentang politik harus seburuk itu, maka apa boleh dikata? Karena saya pun demikian. Sesungguhnya politik ditujukan untuk sesuatu yang sangat baik, untuk sesuatu dengan tujuan yang sangat luhur, setidaknya bagi saya. Apalagi setelah melihat definisi dan pengertian politik yang sebenarnya, yang bunyinya kira-kira seperti ini. Politik adalah proses pengambilan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Ada kata bijak di situ dan tidak satupun kata yang kemudian kita temukan yang mana artinya adalah sesuatu yang mengarah pada keburukan. Sementara secara etimologi, politik diambil dari bahasa Yunani yang berarti negara ataupun rakyat. Sehingga secara sederhana pengertian yang bisa kita ambil politik adalah semua hal, segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Dan bahkan sampai ilmu etimologi pun akhirnya kita tidak menemukan bahwa politik itu buruk. Lantas dari mana pemahaman bahwa politik itu buruk kemudian tertanam di bawah alam sadar kita? Mengapa kemudian politik dan stigmanya berkembang menjadi sesuatu hal yang sangat buruk sampai kita di Indonesia bahkan memplesetkan bahasa politik itu menjadi politikus. Ada kata tikus yang kemudian menggambarkan sesuatu hal yang jorok, licik dan menjijikkan. Yang teman-teman, ternyata pemahaman ini sudah terbentuk jauh sekali pada zaman Romawi, di mana Romawi semua orang mengenalnya sebagai awal peradaban manusia. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana kemudian politik berkembang menjadi begitu buruk, yang mana itu ternyata berawal di sebuah kota peradaban manusia yang disebut Romawi, yang terjadi pada tahun 73 sebelum Masehi, yang mana pada saat itu terkenallah seorang tokoh yang bernama Gaius Claudius Glaber. Sepanjang video ini dibuat, kita sudah banyak menyinggung soal politik, bagaimana pengertian sederhana, pengertian yang kita dapatkan di Google ataupun secara etimologi, di mana pengertian politik kemudian berkembang menjadi hal yang dipandang dari berbagai sudut pandang yang melahirkan pemahaman negatif ataupun positif. Namun, sebelum jauh membahas soal itu, pertama, mari kita untuk lebih dekat mengenal sosok Gaius Claudius Glaber. Family domicile in Rome and a monster. Hewn by unfortunate events and given breath by necessity to be used towards elevation. One day I shall rise above all others. Into the army of Gaius Claudius. We shall kill them all. Beberapa orang dikenal, beberapa orang akan abadi di dalam sejarah, mungkin karena prestasi-prestasinya, mungkin karena ketenarannya, dan kemudian membuat namanya masyhur dan disebut-sebut dari generasi ke generasi. Tetapi di saat bersamaan, ada juga banyak tokoh yang kemudian dikenal justru karena tidak adanya prestasi, melainkan dia dikenal karena hal-hal yang tidak bagus. Ada orang-orang yang ternyata dikenal justru karena kegagalannya, dan dia adalah Gaius Claudius Glaber yang mulai saat ini kita akan singkat namanya menjadi Gaius. Dimulai sejak dimana dia diperhadapkan oleh seorang musuhnya di Roma kala itu. Then we march at nightfall, and by dawn's light see an end.
Then we shall bring to bear the fiery might of Rome. Jadi pada saat itu terjadilah sebuah gerakan organisasi yang terjadi di pedalaman Roma oleh para bangsa barbarian pada saat itu, sehingga para senator di Roma mempercayakan jabatan kepada Gaius untuk menjadi panglima perang yang memimpin pemburuan terhadap pemberontak yang kita kenal sebagai Spartacus. Tetapi jauh sebelum pemberontakan Spartacus dimulai, di masa lalu ternyata Gladiator maupun Spartacus adalah dua orang yang bekerja sama dalam memberantas kaum-kaum barbarian yang dianggap memberontak kepada kekaisaran Roma. Sehingga suatu hari Gladiator dan Spartacus bekerja sama untuk memberantas barbarian ini. Tetapi pada perkembangannya, Gladiator kemudian memperkenalkan dan menunjukkan sikap aslinya bahwa dia adalah seorang pemimpin yang egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Di mana pada hari itu ketika Spartacus memberikan opininya kepada Gladiator untuk terlebih dahulu mengamankan suku Spartacus, karena Spartacus mengetahui bahwa ada beberapa kelompok barbarian yang sedang mengancam suku Spartacus ini, sebuah suku yang dinamakan Thrace atau Thracian. Sehingga Spartacus menawarkan kepada Gladiator untuk bersama-sama mengamankan suku Thracian ini sebelum beranjak dan menuju kepada suku barbarian yang sebenarnya. Tetapi karena Gladiator egois dan tidak mementingkan apa yang diharapkan Spartacus, melainkan Gladiator hanya ingin menggugurkan kewajibannya sendiri untuk memberantas barbarian yang notabene pada hari itu lokasi suku Thrace dengan pusat barbarian ini berbeda, sehingga Gladiator hanya berfokus untuk melawan barbarian dan melupakan Thrace ini. Nah, pada hari itulah kemudian Spartacus melawan, karena otomatis Spartacus lebih mementingkan sukunya daripada barbarian yang notabene ini adalah kepentingan Gladiator dan Romawi. Maka terjadilah perpecahan antara Spartacus dengan Gladiator. Sehingga singkat cerita Spartacus pergi dan meninggalkan Gladiator dengan membawa semua pasukan Spartacus dan kembali kepada Thracian. Tetapi ternyata ketika Spartacus berangkat menuju Thracian, karena dia hanya berjalan kaki, dan di saat bersamaan Gladiator juga mengirim prajuritnya yang berkuda dan otomatis akan lebih cepat, kemudian memberantas dan membakar semua suku Thrace dan membantai mereka. Sehingga otomatis rasa kecewa Spartacus ini semakin membesar. Tetapi untuk menyelamatkan diri, akhirnya Spartacus bersama istrinya pergi meninggalkan sukunya dan mengamankan diri di sebuah gua, yang mana suatu pagi Spartacus ditemukan oleh Gladiator, dan di sanalah Spartacus dengan istrinya dipisahkan. Istrinya diambil menjadi budak, sementara Spartacus diambil menjadi gladiator untuk menghasilkan uang di Roma. Pada perkembangannya Spartacus menjadi gladiator yang kuat karena ada motivasi di dalam dirinya untuk segera bertemu dengan istrinya, sehingga dia ingin merdeka dari perbudakan gladiator ini, karena syarat untuk menjadi merdeka adalah menjadi gladiator terkuat dan mengalahkan semua lawannya. Dan hebatnya Spartacus menjadi famous. Spartacus menjadi sosok yang diagung-agungkan oleh rakyat Roma. Namanya sangat masyhur dan memenuhi langit-langit Roma, sehingga Spartacus menjelma menjadi pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pikiran orang-orang. Sehingga Spartacus pada saat itu yang menjadi seorang gladiator, dia menjadi pemimpin para gladiator, dan sejak saat itulah Spartacus membangun sebuah organisasi tersembunyi, sebuah gerakan untuk melawan Roma dan menghapus perbudakan. Yang mana sebagai misi pertamanya, Spartacus kemudian menghancurkan Ludus atau Akademi Gladiator dan membebaskan semua gladiator yang ada di situ beserta budak-budaknya, dan kemudian pergi dan menjauh dari Roma. Hidup di Roma tentu tidak aman bagi Spartacus dengan pengikut-pengikutnya, sehingga dia harus mencari sebuah tempat yang aman untuk mereka. Sehingga ditemukanlah sebuah daratan bernama Vesuvius. Nah, dan inilah awal di mana Gaius Claudius Gladiator menjadi dikenal, karena dia dipercayakan untuk memburu Spartacus dengan membawa lebih 5.000 pasukan terlatih
lebih dari 5.000 pasukan prajurit Roma untuk mengalahkan Spartacus yang hanya berjumlah sedikit, tetapi kemudian Gladiator keok dan kalah dengan telak oleh Spartacus. Sehingga disinilah awal orang-orang mengenal nama Gladiator sebagai sosok panglima yang dikalahkan oleh para budak. Sampai di sini saya harap teman-teman sudah bisa mengenal sosok Gaius ini. Untuk kemudian kita akan mengarah pada isi video ini, di mana hal menarik kita temukan di dalam diri seorang Gladiator, di mana dia menjalankan dan memahami politik menurut versi dirinya sendiri. Gladiator berasal dari rakyat jelata. Kalau di Roma golongan seperti itu disebut suku plebs, adalah kaum dengan strata rendahan. Jadi kala itu di Roma orang-orang dibagi menjadi dua golongan, yaitu plebs dan patricius. Patricius adalah penduduk asli Roma dan selalu dilibatkan dalam acara kenegaraan, hak yang tidak diberikan oleh suku plebs. Lantas mengapa kemudian Gladiator yang notabene berasal dari suku plebs yang tidak dianggap di Roma kemudian bisa mengangkat dirinya bahkan menjadi panglima Roma yang dipercayakan untuk memburu sosok Spartacus? Apa kemudian langkah yang Gladiator tempuh sehingga dia memperoleh jabatan itu? Bahkan Gladiator menjadi pejabat tinggi hanya setingkat di bawah konsul. Ceritanya berawal ketika Gladiator bergabung menjadi seorang prajurit, di mana setelah menjadi prajurit, Gladiator menemukan jalan untuk mendekati putri seorang pejabat. Yang singkat cerita dia menikahi putri itu. Otomatis tahta dan kehormatan yang dimiliki putri ini mengalir dan berefek kepada Gladiator, dan lambat laun Gladiator mendapat kedudukan di Roma. Namun kemudian Gladiator ini tidak memiliki anak, dan di mana di saat bersamaan terjadilah semua masa paceklik, masa di mana di Roma pada saat itu mengalami kesusahan ekonomi yang terlebih lagi dialami oleh keluarga pejabat yang putrinya dinikahi Gladiator. Gaius Gladiator lantas mencuri hati putri dari pejabat lain yang pada saat itu kekuatan ekonominya masih kuat dan melupakan istrinya yang dulu. Tapi kemudian dia tidak mendapatkan restu dari saudaranya, sehingga suatu hari Gladiator menyewa pembunuh untuk menghabisi saudara seorang putri yang ingin dia nikahi. Draw no attention. Dan itu demi politik. Di saat Gladiator merasa mantap untuk menikahi putri itu, Gladiator lantas mengacuhkan istrinya, yang mana di saat bersamaan istrinya sudah berhasil mengandung. Tetapi untuk tujuan yang lebih besar bagi Gladiator, dia melupakan istrinya dan kemudian merapat kepada putri seorang pejabat yang bisa menyuntik dana kepada dirinya. Dan itu juga demi politik. Tetapi di saat bersamaan banyak pejabat merasa resah dengan perlakuan Gladiator. Tetapi kemudian Gladiator membungkam mulut-mulut yang tidak suka pada dirinya dengan bekerja sama dengan seorang pejabat yang bernama Mercato dan menyuapnya. Dan itu juga demi politik. Gladiator mengeluarkan dana yang sangat besar dan menghabisi harta dari mantan istrinya untuk menjadi sosok yang dihormati dan memiliki kedudukan di Roma, di mana kelak Gladiator melakukan apapun untuk kemudian mengembalikan uang yang telah dia keluarkan. Dan tidak hanya itu, masih sangat banyak sekali kejadian daripada Gladiator yang tindakannya itu kemudian membuat marwah politik ini tercemar dan menjadi kotor di bawah alam sadar orang-orang pada masa itu. Dan kemudian berlanjut hingga hari ini. Hingga itu mempengaruhi semua suasana. Para dewan, pejabat, konsulat, senator, dan semua elemen Roma saat itu sangat bobrok. Dan seharusnya kita mulai sadar dan mewajarkan ketika politik itu kemudian menimbulkan sebuah image yang begitu buruk. Roma sebagai dianggap di mana peradaban itu berawal, kemudian menyebar paham politik mereka, dan kemudian terjadi di mana-mana. Meskipun orang-orang pada hari ini tidak saling membunuh dan saling menumpahkan darah sebagaimana yang terjadi di masa Gladiator, tetapi apapun itu, praktik-praktik politik kemudian berkembang dan mengotori marwah politik yang seharusnya luhur. Tapi dari sekian banyak kejadian untuk kemudian memahami seperti apa politik itu, bagi saya tetap ada celah untuk kemudian bisa memaknai politik itu sebagaimana semestinya. Dimana ketika paham politik itu tidak dianggap sebagai jalan untuk memperkaya diri. Berpolitik bukan kursi yang dengan mendudukinya maka dia akan mendapatkan kehormatan dan akan diagung-agungkan. Paham ketika para pelaku politik justru menganggap dirinya sebagai yang melayani masyarakat, karena mereka
ada untuk kepentingan rakyat. Dari rakyat, untuk rakyat, dan untuk rakyat kan. Salam perspektif.